Informasi berikutnya, warga desa Pulau Pandan, Kabupaten Kerinci, Jambi memblokir jalan utama Jambi Kerinci. Aksi ini merupakan bentuk protes karena 7 warga jadi tersangka usai unjuk rasa menolak proyek PLTA Kerinci. Sebagai bentuk protes penetapan 7 orang sebagai tersangka, warga memblokade jalan Jambi Kerinci hingga menghambat aktivitas kendaraan. 7 warga jadi tersangka setelah unjuk rasa menolak proyek PLTA. Bupati Kerinci Monadi mendatangi warga pada Jumat malam. Ia menyatakan siap menjadi jaminan bagi 7 warga yang ditahan dan meminta agar blokir jalan dibuka kembali. Sebelumnya unjuk rasa warga menolak proyek PLTA pada Kamis lalu berakhir ricuh. Yang 7 ini dikeluarkan, kayak itu ya. Dari yang 7 keluarkan ini karena bagian bukan di aku menjamin ini keluar. Cuman aku minta waktu karena bukan wewenang aku yang neken. Ini karena pihak kepolisian, aku minta janji paling lama. Paling lama 3 hari. Paling lama. Kalau bisa malam ini karena ini bagian dari orang lain. Berita lainnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal merespons penetapan tersangka ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Said Iqbal mendorong KPK memeriksa Menaker Yasyarli dan juga mantan Menaker Ida Fauzia karena praktik pemerasan dalam sertifikasi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau K3 sudah berlangsung sejak tahun 2019. Said Iqbal menyebut kalangan buruh sudah lama mengeluhkan sulitnya penerbitan sertifikasi K3. Bahkan ia sudah lama menduga sertifikasi ini dijadikan modus memeras perusahaan dan buruh. Proses perizinan perusahaan di seluruh kementerian maupun lembaga pemerintahan adalah ladang rawan korupsi. Ia pun mendorong KPK memeriksa Menaker Yasyarli dan Menaker periode sebelumnya Ida Fauzia dalam dugaan kasus pemerasan pengurusan izin sertifikasi K3 di Kemnaker. Nah, Menaker sekarang kasus K3 kan buktinya sampai dengan Noel dapat yang Desember 2024 3 miliar itu, Menaker kan sudah ada sampai sekarang. Bahkan beliau menyatakan 1.000 perusahaan jasa K3 tanda tangan fakta integritas. Gimana orang 1.000 tanda tangan tanpa dilakukan verifikasi ulang? Kasus TKA. Kan diperiksa Menaker sebelumnya. Ya, dari antara kurun 2019 sampai 2024 ya sampai 2025. Kalau mau tuntas. Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menetapkan ex-Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan program sertifikasi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau K3. KPK menyebut praktik pemerasan sudah terjadi sejak 2019. Immanuel Ebenezer diduga menerima uang 3 miliar rupiah pada bulan Desember 2024 atau setelah 2 bulan menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. IEG sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Saudara, Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi permintaan ex-Wamenaker untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Hasan Nasbi menegaskan Presiden Prabowo tak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Hasan Nasbi menegaskan Presiden telah berulang kali memerintahkan jajarannya tidak korupsi. Terkait bantahan Noel soal keterlibatannya di kasus pemerasan, Hasan mengajak publik untuk mengikuti dan menyerahkan kasus yang menjerat Noel pada penegak hukum. Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum, kata Hasan Nasbi.
Dan usai ditetapkan KPK sebagai tersangka pemerasan, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyampaikan permintaan maaf pada Presiden Prabowo. Ia berharap mendapatkan amnesti dari Presiden. Sorotan berikutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan penyebab kematian balita Raya asal Sukabumi, Jawa Barat bukan karena cacing yang ditemukan dalam tubuhnya, melainkan karena infeksi berat. Infeksi berat yang diderita Raya diduga dialami selama berbulan-bulan. Dan cacing yang ditemukan dalam tubuh bocah Raya merupakan faktor pendamping yang memperparah kondisi kesehatannya. Menteri Kesehatan mengimbau masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah karena di dalamnya ada deteksi penyakit untuk mencegah penyakit lebih parah. Yang bersangkutan itu udah 3 bulan terus-menerus batuk berdahak, ya, yang tidak bisa sembuh. Yang mengakibatkan dia lemah tubuhnya sehingga bakterinya menyebar ke seluruh tubuhnya dia. Istilah kedokterannya namanya sepsis. Jadi yang bersangkutan itu meninggalnya karena sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh tubuhnya dia. Nah, untuk itu kita memastikan dicek kesehatan gratis ini, kan nanti lagi jalan nih, masih. Itu dicek tuh TBC, cacing itu nanti kita minta cek. Sehingga kalau ketahuan lebih dini, harusnya nggak kejadian seperti itu. Ini kan udah sangat terlambat ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghentikan sementara dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Desa Cianaga, Sukabumi, Jawa Barat. Hal tersebut merupakan buntut sanksi atas kelalaian hingga menyebabkan balita Raya meninggal dunia. Deddy Mulyadi memberikan teguran kepada Bupati Sukabumi dan tenaga kesehatan desa. Menurutnya, penyakit yang diderita Raya seharusnya tidak akan parah seandainya fungsi tim pengerah PKK menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu, ia menghentikan sementara dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Desa Cianaga, Sukabumi, Jawa Barat. Ini peringatan saya sampaikan kepada bupatinya juga, karena Sukabumi ini problemnya banyak banget. Saya nanganin masalah di Sukabumi sebulan ada 3 kali. Ada aja. Desanya saya kasih sanksi, yang tahun ini dana bantuan provinsinya saya tunda. Terkait penundaan dana desa, Wakil Bupati Sukabumi dan Kepala Desa Cianaga menerima keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Meski pihaknya membantah lalai dalam menangani Raya karena Raya rutin menerima pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Namun Andreas yang merupakan Wakil Bupati Sukabumi menyebut telah berupaya dan memaksimalkan pelayanan agar tidak ada kasus Raya lainnya. Sebetulnya kewenangan dari Pak Gubernur, ya itu silakan aja penilaian dari Pak Gubernur gitu kan. Yang pasti kalau kami di sini selaku pemerintah daerah kita harus berupaya semaksimal mungkin dalam penanganan kasus Raya ini sehingga tidak lagi ada kasus-kasus Raya yang lain. Saudara, baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer langsung minta amnesti pada Presiden Prabowo Subianto. Kita bahas setelah ini. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit.